Seberapa sering Anda merasa tersesat, tanpa arah, seolah-olah dunia di sekitar Anda runtuh dan tak ada tempat berlindung yang aman? Hidup menghadapkan kita dengan angin kencang, badai tak terduga, dan pertempuran yang seringkali terasa lebih besar daripada diri kita sendiri. Di saat-saat seperti ini, muncul pertanyaan, di mana kita bisa menemukan perlindungan? Di mana kita bisa beristirahat ketika jiwa kita lelah? Jawabannya ada dalam firman Tuhan, yang mengingatkan kita, dalam Mazmur 46 ayat 1, bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, pertolongan yang selalu tersedia dalam kesesakan. Bukan pada manusia, bukan pada harta benda, bukan pada kekuatan lengan kita, melainkan pada Tuhan, yang bersemayam dalam rasa aman yang kekal. Saat bangun pagi, kita seringkali diliputi rasa takut, tidak aman, dan khawatir tentang apa yang mungkin terjadi sepanjang hari. Namun, justru pada saat inilah, bahkan sebelum mengambil langkah pertama, kita perlu mengingat, Tuhan menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita bergantung pada kebetulan, melainkan memperhatikan setiap detail. Tuhan yang sama yang menopang langit dengan tangannya juga menopang hidupmu. Ini berarti kamu tidak pernah sendirian. Sekalipun masalah muncul, sekalipun kabar buruk datang, sekalipun pintu tampak tertutup, Tuhan tetap seperti tempat berlindung yang aman dan tak tergoyahkan. Mungkin Anda menghadapi sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Rasa sakit yang tersembunyi, beban yang Anda pikul dalam diam, ketakutan yang tak mau Anda akui bahkan kepada orang-orang terdekat Anda. Namun Tuhan melihat. Dia melihat apa yang ada di balik senyum paksa Anda, memperhatikan air mata yang jatuh di bantal Anda, dan mengetahui pikiran-pikiran yang membuat Anda terjaga di malam hari. Tuhan tidak acuh terhadap penderitaan Anda. Dia adalah Bapa yang penuh kasih yang berlari menemui anak-anaknya ketika mereka menangis minta tolong. Dan setiap pagi, Dia memperbarui janjinya kepada kita bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk menopang kelemahan kita. Tepat pada titik inilah kita harus memilih. Akankah kita terus berjuang dengan kekuatan kita sendiri, berusaha mengendalikan apa yang tak terkendali, atau akankah kita beristirahat dalam naungan Tuhan, percaya bahwa Dia berjuang untuk kita? Perlindungan Tuhan bukan hanya tempat peristirahatan, tetapi juga tempat kekuatan. Ketika Anda berlutut dalam doa, ketika Anda menyerahkan kepadanya apa yang tak dapat Anda selesaikan, sesuatu terjadi di dalam diri Anda. Kedamaian yang melampaui segala akal mulai membanjiri hati Anda. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kehadiran Tuhan. Jadi pagi ini, jangan hanya bangun untuk menjalani hari yang biasa saja. Bangunlah dengan mengingat bahwa ada tempat berlindung yang aman yang telah disiapkan untukmu, dan tempat perlindungan itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam Dia tidak ada ketidakstabilan, tidak ada ketakutan yang berkepanjangan, tidak ada kesedihan yang merajalela. Dia adalah batu karang yang kokoh di tengah gelombang yang bergolak, tempat berteduh di tengah badai, cahaya yang menembus kegelapan terdalam. Percayalah, karena Tuhan yang melindungimu lebih besar daripada apapun yang mencoba mengguncangmu. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk berlangganan kanal ini, menyukainya, membagikan doa ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya, dan menulis di kolom komentar, Tuhan adalah tempat perlindunganku yang aman. Dengan demikian, Anda menyatakan iman dan memperkuat kepercayaan Anda kepada Tuhan. Namun mungkin Anda bertanya-tanya, jika Tuhan benar-benar berperang untuk saya ketika saya berdoa, mengapa saya masih menghadapi begitu banyak pergumulan? Mengapa rasanya segala sesuatu tidak berubah secepat yang saya harapkan? Ini adalah salah satu pertanyaan terbesar yang muncul ketika kita berlutut dan berseru dengan segenap jiwa. Sebenarnya, doa seringkali tidak serta-merta menghilangkan pergumulan, tetapi justru menguatkan kita untuk melewatinya. Saat Anda berdoa, Tuhan bekerja tidak hanya di sekitar Anda, tetapi juga di dalam diri Anda.
Dia membentuk hati Anda, menguatkan iman Anda, dan mempersiapkan Anda untuk kemenangan yang belum dapat Anda lihat. Seperti benih yang ditanam di tanah, Anda tidak melihat apapun terjadi, tetapi sesuatu yang dahsyat sedang tumbuh diam-diam. Dan justru dalam keheningan inilah banyak orang menyerah. Berapa kali Anda mempertimbangkan untuk berhenti berdoa karena yakin Tuhan tidak mendengarkan? Berapa kali Anda merasa kata-kata Anda hilang dalam kehampaan? Namun hari ini Roh Kudus mengingatkan Anda, setiap doa tercatat di surga, setiap air mata dikumpulkan, setiap tangisan didengar. Daniel berdoa selama 21 hari hingga malaikat memberikan jawabannya, dan selama waktu itu, surga sudah bergerak, meskipun mata manusia tak dapat melihatnya. Begitu pula dengan Anda. Saat Anda berdoa, Tuhan sudah memerangi musuh yang tak terlihat, membuka pintu-pintu yang tampaknya terkunci dan menggagalkan rencana musuh yang bahkan tak terbayangkan. Yang perlu kita pahami adalah bahwa berdoa bukan sekadar berbicara, melainkan percaya. Percaya bahwa Tuhan bekerja pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada pemahaman kita. Mungkin Anda sedang meminta sesuatu sekarang, dan Tuhan, alih-alih langsung mengabulkannya, terlebih dahulu menguatkan Anda untuk menanggung beban berkat yang akan datang. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin penundaan itu bukan hal yang negatif, melainkan masa persiapan? Jika Dia mengabulkannya lebih awal, itu bahkan bisa menjadi beban. Namun ketika Anda menanti dalam doa, jiwa Anda selaras dengan kehendak Bapa, dan apa yang akan datang akan sempurna dan kekal. Dan jangan salah, ada pertempuran yang hanya bisa dimenangkan dengan berlutut. Ada peperangan rohani yang tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan tangan, melainkan hanya dengan kekuatan iman. Musuh tahu kuasa doa, sehingga ia mencoba mengalihkan perhatian, mengecilkan hati, dan membuat Anda percaya bahwa tidak ada gunanya melanjutkan. Namun hari ini Tuhan berkata, "Jangan berhenti, teruslah berdoa. Aku berjuang untukmu." Dengan setiap tangisanmu, tembok-tembok melemah, rantai dipatahkan, dan celah-celah tertutup. Sekalipun matamu belum melihatnya, dunia rohani sedang bergerak. Karena itu, jangan anggap remeh doa Anda. Saat berdoa, Anda sedang bergabung dengan pasukan surgawi. Anda mungkin sendirian di kamar, berlutut, menangis, tetapi secara rohani Anda dikelilingi oleh para malaikat Tuhan. Anda mungkin diam di hadapan Tuhan, tetapi dalam kegelapan yang tak terlihat, ada seruan yang menggema bagai guntur melawan kegelapan. Doa Anda lebih kuat daripada senjata apapun, karena doa mengaktifkan tangan Tuhan untuk Anda. Dan hari ini aku berkata kepadamu dengan penuh keyakinan, tidak ada doa yang sia-sia. Jika kamu sudah lama berdoa dan masih belum menemukan jawaban, ketahuilah bahwa surga telah bergerak sejak kata pertama. Perjuangan terus berlanjut, tetapi kamu tidak sendirian. Allah semesta alam sendiri berjuang untukmu. Undangan saya adalah agar Anda tetap bersama saya sampai saat doa berikutnya, karena bersama-sama kita akan menyatakan kemenangan Tuhan atas pertempuran yang tampaknya mustahil. Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan Tuhan curahkan ke dalam hidup Anda akan mengubah kisah hidup Anda. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, jangan lupa berlangganan saluran ini, menyukainya, dan membagikan doa ini kepada seseorang yang membutuhkan kekuatan hari ini. Pernahkah Anda merenungkan berapa banyak pertempuran yang telah dimenangkan dalam hidup Anda tanpa Anda sadari berada dalam bahaya? Ada peperangan tak kasat mata yang terjadi di sekitar Anda, situasi yang bisa saja menghancurkan iman Anda, mencuri harapan Anda, dan menghancurkan hati Anda, tetapi Tuhan campur tangan untuk Anda. Ketika Anda berdoa, surga bergerak untuk kebaikan Anda, dan apa yang tampak mustahil mulai terwujud. Seolah-olah tangan tak kasat mata menyingkirkan rintangan, membungkam mulut musuh Anda, dan mempersiapkan jalan yang aman bagi langkah Anda. Doa lebih dari sekadar kata-kata.
Doa adalah seruan dari jiwa yang mencapai tahta Tuhan dan mengaktifkan campur tangannya yang penuh kuasa. Dalam Alkitab, kita melihat dengan jelas bahwa bukan kekuatan manusia yang memenangkan pertempuran, melainkan kehadiran Allah. Daud mengalahkan Goliat bukan karena keahliannya, melainkan karena Tuhan yang berperang untuknya. Bangsa Israel menyeberangi Laut Merah bukan karena mereka berkuasa, melainkan karena Allah yang membelah air di hadapan mereka. Hal yang sama berlaku hari ini. Mungkin Anda kurang kuat, mungkin Anda merasa sendirian, tetapi dengan berlutut dalam doa, Anda menyatakan bahwa Anda tidak bergantung pada kemampuan Anda sendiri, melainkan pada kekuatan yang Maha Kuasa. Pada saat inilah Allah hadir dan mengubah kisah Anda. Seberapa sering Anda berpikir ini adalah akhir, tetapi tiba-tiba pertolongan tak terduga datang? Seberapa sering air mata jatuh, tetapi terhapus oleh kedamaian yang tak terjelaskan? Ini bukan kebetulan. Ini adalah Tuhan yang sedang berperang dalam hidup Anda. Dia mengirimkan pembebasan, membuka pintu, mengubah hati, meredakan badai, dan menguatkan jiwa Anda ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampaknya ingin menjatuhkan Anda. Anda tidak sendirian. Anda tidak pernah sendirian. Tuhan yang sama yang menyertai Daniel di gua singa, yang menyertai Paulus di penjara, dan bersama Yesus di Getsemani, adalah Tuhan yang kini memelihara Anda. Jadi, sekarang juga, serahkan pergumulanmu kepadanya. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan nyatakan dengan iman, Tuhan, aku percaya kepada MU. Aku tahu bahwa saat aku berdoa, Engkau berperang untukku. Aku tahu aku tidak harus menanggung beban hidup sendirian, karena Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, dan kemenanganku. Ketika kamu memanjatkan doa ini, yang mustahil menjadi mungkin, dan kedamaian yang melampaui segala akal membanjiri hatimu. Tuhan sudah bekerja dalam hidupmu, bahkan sebelum kamu melihat hasilnya. Jadi, jalani harimu dengan penuh keyakinan. Berjalanlah dengan keyakinan bahwa ada pasukan surgawi yang mengelilingimu, menjaga setiap langkahmu. Musuh mungkin bangkit, tetapi ia akan jatuh, karena Tuhan yang berperang untukmu jauh lebih besar. Hari ini adalah hari untuk hidup dengan iman yang diperbarui, harapan yang teguh, dan keyakinan bahwa kamu berada di bawah perlindungan yang maha tinggi. Tuhan tidak pernah gagal, dan Dia telah menetapkan kemenangan atas hidupmu. Jika doa ini menyentuh hati Anda, berlanggananlah kanal ini, sukai, bagikan pesan ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya, dan tulis di kolom komentar, Tuhan berjuang untukku. Ini akan memperkuat iman Anda dan menyebarkan harapan kepada banyak orang lain.